Halo. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ya, Ulfiana? Alhamdulillah sehat. Itu yang penting. Itu Ya. baik-baik. Nah, Tunggu ya, bentar ya. baik. Rekan data, kami sudah tersambung dengan Pak Lahyanto Dadi. Kita masuk di segmen ulasan media. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ulfiana? Alhamdulillah, eh, luar biasa, Allah Akbar. Baik-baik. Tapi saya nggak lihat Pak Lahyanto nih Pak, di kemarin Pak di Hambalang. Ada, saya ada tapi liputan. Oh, Jadi bukan yang wartawan, tetap konsisten sebagai wartawan. Walaupun banyak juga yang mantan wartawan yang jadi menteri yang akan dilantik hari Minggu besok ya, calon-calonnya itu. Jadi ada beberapa mantan wartawan. Ya sekarang juga di dalam kabinet Jokowi Ma'ruf juga ada beberapa mantan wartawan ya. Ini tapi kali ini cukup strategis gitu. Kalau wartawan kemarin kan rata-rata masih di Kominfo, sekarang sudah di Kementerian Tata Ruang dan Agraria Tata Ruang serta Badan Pertanahan Nasional sama Wakil Menteri Keuangan. Jadi ya menarik ini. Gitu. Emang disebutnya apa tadi? Temanya apa? Kamu baru bertanya karena datang apa enggak? Datangnya liputan ya. Kabinet Gemoy Prabowo, rakyat harus legowo ini Pak. Ya legowo lah, karena mau gimana lagi? Mau legowo yang sesungguhnya boleh, mau yang terpaksa yang nggak dilarang, karena memang sudah diputuskan ada pengumuman ya, jadi belum dilantik tapi ada pengumuman dari Senin, Selasa ada pemanggilan, Rabu ada pembekalan, ya udah gemuk banget ya gemoy gitu, bahwa disebutnya sebagai katanya zakon kabinet, tapi ya tetap aja orang-orang partai. Jadi ini jangan sampai salah, ini bukan zakon kabinet, tetap saya bagi-bagi kekuasaan dari partai politik. Ya walaupun kita ketahui dari PDIP dan Nasdem tidak ada yang dipanggil dan tidak ikut pembekalan kemarin gitu. Kalaupun ada Pak Pramono Anung datang ke Kertanegara, dia hanya menyampaikan pesan dari Mbak Mega gitu. Jadi ya bukan dalam rangkaian dilakukan pembekalan, dan dia tidak ikut pembekalan kemarin ya dari menteri dan calon menterinya itu. Kemudian calon wakil menteri juga akan diberikan pembekalan. Jadi memang kita mengetahui dengan adanya gemoy ini ya anggarannya akan besar karena banyak sekali, ada 6 menteri koordinator ya. Kemudian ini semua dari partai politik ya, jadi tidak ada yang dari partai. Yusril Islam Mahendra, Muhaimin Iskandar, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian si apa namanya Erlangga Hartarto ya, ada Pak Pratikno yang sekarang Menteri Mensesnek tapi dia sekarang Menko gitu. Jadi gemoy memang benar-benar, dan itu 38% dari partai kata Gerindra. Tetapi kalau kita hitung seluruhnya lebih dari 60%, karena banyak emang orang-orang berlatar belakang politik yang kemudian pindah belum menjadi kader partai terus dia tampil. Dan banyak juga tokoh-tokoh yang di luar perkiraan ya, seperti beberapa yang selama ini tidak termonitor, tapi rupanya dia dimonitor oleh Pak Prabowo sehingga menjadi menteri gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kapasitas SDM-nya ya, karena kan kalau lihat dari yang dipanggil dan diberikan pembekalan kemarin, ini semua kader-kader terbaik lah, orang-orang terbaik, mestinya bisa menjadi kabinet yang luar biasa gitu ya. Tapi karena begitu berat posturnya ya 100 lebih, ya ini akan lebih repot juga dalam mengambil keputusan gitu. Nah, jadi ini membuat kita khawatir karena ini menjadi sesuatu yang baru pertama kali ya. Kalau zakon kabinet kita melihat sejarah kan, kabinet Muhammad Nasir, kabinet Juanda itu jelas-jelas memang profesional, tidak melihat apa yang ada di
dari parlemen, tapi mereka-mereka yang dipilih dan hasilnya terlihat pada zaman itu. Tapi setelah itu kan tidak pernah ada zakat kabinet, semuanya kan dikuasai oleh Pak Harto. Waktu itu ya Golkar yang paling berkuasa gitu. Jadi jelas kalau dikatakan zakat kabinet itu jangan sampai salah istilah ya. Tapi ini cukup representatif juga ya, Pak Prabowo melihat dari berbagai macam aspek, dari Aceh sampai ke Papua orang dilibatkan ya. Jadi orang-orang dari berbagai walaupun sekarang sudah tidak banyak lagi memperdebatkan itu, yang jelas ini cari yang punya kerja dan latar belakang profesional gitu. Tapi masih ada sebagian yang menilai itu. Kalau zaman Pak Harto emang agak sulit bagaimana mengatur dari Aceh sampai Papua. Ya orang-orang di mana-mana kebagian semua gitu. Nah, kalau sekarang sudah tidak melihat itu lagi. Saya lihat ini sudah cukup objektif dalam pemilihan orang-orangnya, walaupun masih didominasi oleh partai. Iya. Baik. Dan kalau kita lihat Pak, kebanyakan memang dari menteri sebelumnya ya di Pak Jokowi. Jadi ada. Tinggal melanjutin aja gitu Pak, kayak periode ketiga gitu Pak. Iya, ini sebenarnya menteri-menteri yang Pak Jokowi yang yang diusulkan oleh Pak Jokowi itu masuk semua tuh, Bahlil masuk, Kapolri masuk, Pratikno masuk, ya kan? Nah itu padahal itu sebenarnya ya tidak semua punya prestasi yang bagus gitu. Bahkan ini yang sedang ramai di UI diperdebatkan ini gara-gara Bahlil jadi dokter cuma 20 bulan gitu. Ini kita nggak pernah terjadi di UI, di Universitas Indonesia kita punya doktor yang begitu cepat, dan teman-teman para akademisi ya malu ya, kalangan dosen, kalangan mahasiswa sekalipun, waduh ini kok Bahlil cepat bener jadi doktornya, seolah-olah setelah UGM katanya UI ini sekarang giliran yang dibeginikan itu, karena emang tidak independen lagi dari rektornya. Jadi ya itulah kondisi yang terjadi ya, gitu. Jadi di tengah ramainya untuk kabinet juga masih ada persoalan untuk menteri-menteri Jokowi yang masih dititipkan dan dipersoalkan gitu. Tapi ada beberapa yang masih penuh harapan ya untuk menteri-menteri yang lain. Dan Pak Prabowo kan udah benar-benar tegas, amankan aset negara ya, jangan memanfaatkan APBN, jangan korupsi. Ya itu udah tegas dari awal, udah menyatakannya dengan gaya militernya ya dia demikian gitu. Beda dengan Pak Jokowi ketika pertama kali mau melantik dan belum siap. Kalau ini kan dikabarkan nanti pagi-pagi dilantik, sore udah diumumkan. Presiden dilantik pagi, sore mengumumkan kabinet, besoknya udah dilantik, langsung kerja gitu. Dan memang seperti yang Ulfiana katakan tadi ya, banyak menteri-menteri yang masih incumbent ya, Menteri Pertanian ya, kemudian Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan tetap dipakai, kemudian itu disupport oleh tiga wakil Menteri Keuangan ya. Itu salah satunya teman kita juga dari wartawan ya, Thomas Jiwandono. Tapi dia dari partai ya, walaupun dia awalnya profesional, tapi dia tetap pilih keponakannya Prabowo dari Partai Gerindra. Gitu. Iya. Baik. Tapi wajar gak sih Pak nanti jika masyarakat membandingkan kayaknya bagusan menteri yang kemarin dari menteri yang sekarang gitu, yang memang tadi sudah dipanggil begitu Pak? Boleh saja, orang akan melihat. Tapi kan Pak Yusuf Kala udah mengingatkan, kita lihat 6 bulan lah gitu. Karena kan ini baru dilihat dan banyak yang belum punya pengalaman ya, anak-anak muda yang tim sukses ya. Para orang-orang yang dipercaya menjadi tim suksesnya sekarang diangkat ya. Terus belum punya jejak rekam ya, kayak misalnya siapa, Gus Miftah gitu, dia kan ustadz yang kontroversial ya, terus dia dipanggil nggak tahu di bagian apa. Kemudian Raffi Ahmad ya, Yopi Widianto, artis Taufik Hidayat, itu ya mungkin mereka masing-masing di bidangnya ya. Kalau Taufik Hidayat kan dia belum mengungkapkan, tapi dia sudah nempok bulu tangkis ya, mungkin di olahraga gitu kan.
Kalau si Raffi Ahmad ya mungkin di ekonomi kreatif ya. Tapi nggak tahu kalau Gus Miftah mau ditaruh mana gitu. Jadi ya, lucu-lucu juga kalau sana barusan dibilang banyak yang bisa lebih bagus yang kemarin bisa jadi gitu. Ya. Berpartner dengan Pak Nasaruddin Umar, agama. Ya, saya kira kalau Pak Nasaruddin Umar dia punya kapasitas, dia pernah jadi wakil menteri, kemudian sekarang imam besar, ya dia juga memang sangat strong leadership ya, kuat gitu dan punya jaringan yang bagus ya, artinya mudah-mudahan ini bisa membuat sesuatu yang lebih ada perbaikan di Kementerian Agama gitu. Kalau dilihat dari intinya kan dia akan jadi Menteri Agama gitu. Iya. Baik. Dari Ormas juga Pak ya, dari NU dan juga Muhammadiyah nih Pak. Ya, kalau dari Muhammadiyah saya kira kita punya tahu lah sekjennya bagaimana ini punya kapasitas yang bagus dalam pendidikan gitu. Tapi kalau Saifullah Yusuf dari awal memang udah ditempatkan di Menteri Sosial gitu ya, menteri yang gampang-gampang aja, yang zaman Gus Dur mau dibubarin tapi nggak jadi, ya itu tetap mengakomodir dari NU ya kan. Pak Nasaruddin Umar juga sebenarnya dari kalangan NU juga gitu. Iya. Baik. Tapi kalau untuk kalangan profesional ya Pak? Ya, profesional tadi yang paling utama, yang lain profesional yang paling ditarik ya itu ya dari Kementerian Keuangan ya. Kalau yang lain yang strategis tetap partai. Menko Perekonomian kan tetap partai, di bawahnya ada Menteri Perindustrian partai, Menteri Perdagangan orang partai, gitu. Itu menteri-menteri yang strategis gitu. Yang investasi partai juga, Partai Golkar. Jadi partai sebenarnya kalau yang investasi saya kira Rosan P. Roslani ini ya dia profesional karena dari awal, tapi dia orang yang berjasa sebagai ketua tim pemenangan TKN ya, ke kampanye nasional. Jadi dia dari awal memang udah dan saya kira dia profesional ya. Dia juga dia merepresentasikan etis orang-orang Betawi juga gitu. Jadi ya banyak yang mendukung juga lah karena memang dia dari awal berhasil jadi pengusaha, ketua Kadin, kemudian bidangnya memang di ekonomi untuk investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, ya saya kira dia tepat di situ. Jadi ada dua lah yang masih dimungkinkan gitu. Tapi kalau misalnya kalau kemarin kan ada Menteri Luar Negeri kan profesional ya, Menteri Luar Negeri itu profesional, Ibu Retno Marsudi ya. Kalau sekarang ini kan dia memang politisi di Gerindra ya, dari Kopassus, kemudian dia jadi wakil ketua Komisi 1 di DPR ya, sekarang Menteri Luar Negeri Sugiono gitu. Baik. Pak, ini sudah fix orang-orang itu, Pak? Kenapa? Sudah fix orang-orang itu, Pak? Kalau belum dilantik ya belum fix ya. Tapi kan ini sudah ada cara yang bagus dengan acara pembekalan. Jadi mulai public expose, orang mulai ditampilkan ya. Ada di situ beberapa yang profesional. Tadi Pak Budi Sadikin juga yang di kesehatan ya, itu nggak tahu dia untuk ditempatkan di kesehatan kembali atau kan dia seorang di bidang ekonomi sebenarnya gitu. Nah, kalau kita melihat posturnya yang sangat gemuk ya, sangat besar ya, orang malah yang meragukan malah tentang wapresnya ini, karena kan akan muncul aslinya ya, siapapun orang itu kapasitasnya akan terlihat ketika dia memiliki jabatan. Nah, seorang pemimpin itu yang lahir dari rakyat, dia akan kelihatan memang banyak pengikutnya gitu. Beda dengan orang yang berdasarkan keputusan yang banyak diperdebatkan, yang melanggar etik, sehingga sekarang tetap bisa dilantik gitu. Walaupun banyak yang mengatakan ini nggak bisa dilantik. Kalau tidak dilantik menurut Pak Jimli Asidiki ya justru hakim yang akan terkena, karena ini sudah sesuai dengan sama konstitusi ya. Tapi nanti rakyat akan menilai gitu, kayak seperti kemarin Pak Ma'ruf Amin, banyak orang main teka-teki siapa sih wapres kita gitu, karena nggak pernah muncul. Nah, belakangan aja dia udah mulai muncul lagi gitu. Tapi terakhir ketika kampanye memoles citra Jokowi di akhir masa jabatan, tidak disebut kabinet terima kasih Pak
Jokowi dan terima kasih Pak Ma'ruf Amin gitu. Tapi apa namanya, terima kasih Pak Jokowi gitu. Ya itu yang banyak mengatakan begitu karena memang sudah dikampanyekan. Tapi bagi mereka yang kritis, terima kasih Pak Jokowi yang telah menipu kami selama 10 tahun, yang telah membuat seolah-olah negara ini demokratis, membuat seolah-olah rakyat sejahtera, tapi faktanya sudah kita lihat seperti Nawadosa yang diungkapkan oleh Tempo gitu. Nah, jadi hari ini kita melihat ya, udah tinggal besok Sabtu, Minggu kita udah punya presiden baru. Alhamdulillah. Pak, tapi kan menjadi sesuatu mungkin degelat ya. Wapresnya seperti itu, presidennya sudah mumpuni, tapi menterinya itu lebih pintar, Pak. Gitu, Pak. Iya begitu memang. Karena kita melihat fakta-faktanya ya kalau kita lihat dari dikatakan profesional misalnya untuk Menteri Menko HAM dan Hukum ya itu Pak Yusril Mahendra ya memang dia tidak mumpuni dalam kapasitasnya gitu. Menteri Perekonomian Pak Erlangga Hartarto juga sudah punya pengalaman ya 5 tahun sebagai Menko. Kemudian selanjutnya ada Nah ini Muhaimin Iskandar ya baru pertama kali jadi Menko, dulu pernah jadi menteri ya dan dia punya pengalaman. Cuma yang baru Menko itu kan Agus Harimurti Yudhoyono ya gitu. Jadi ya memang nanti kita lihat bagaimana hasilnya 6 bulan. Nah, kita juga harus fair bahwa apa yang disampaikan Pak Prabowo ini yang pertama adalah jangan sampai memanfaatkan APBN, jangan sampai aset negara lari ke asing. Nah, itu udah benar gitu. Kemudian dia memberikan semangat poin-poin penting bagi kepada para menterinya, profesional, jangan korupsi gitu. Tapi kita melihat kapasitas orang-orangnya ya walaupun rekam jejaknya belum terlihat, misalnya kayak Veronica Tan gitu kan, kenapa dia tiba-tiba muncul yang tidak bisa diduga, apakah karena dia mantan istrinya Ahok, apakah karena kapasitas lainnya, karena kita selama ini belum pernah melihat dia sebagai seseorang yang punya kiprah yang kuat gitu, kecuali ketika Ahok sebagai gubernur ya dia sebagai betul ya, PKK gitu. Iya, PKK gitu. Jadi itu saja gitu. Kita lihat ya nanti bagaimana. Ada untuk wanita cukup lumayan ini ya, ada Menteri Keuangan, ada Mutia Hafid ya. Jadi ya 1, 2, 3, 4, 5 orang ya, lumayan. Iya. Baik. Pak, dengan orang-orang tersebut kemudian yang gemoy ini Pak, bisakah membantu istilahnya pekerjaan Presiden dan Wapres, tentunya juga menyelesaikan permasalahan yang 10 tahun kemarin ini Pak terjadi? Harus, karena targetnya Pak Presiden Prabowo kan tinggi sekali, pertumbuhan ekonomi 8% ya. Kemudian dia harus melanjut banyak beban utang yang luar biasa sampai 8.000 triliun dan bagaimanapun juga dia harus utang lagi gitu. Dan hal-hal yang kemarin belum beres harus diberesin. Kalau tidak dibereskan bisa mangkrak juga gitu. Sementara proyek-proyek strategis yang ditinggalkan itu ya harus jalan. Nah itu jadi memang agak berat ya secara jujur ketika kondisi perekonomian seperti sekarang. Kemudian dengan postur kabinet yang sangat gemoy, sangat gemuk, dengan anggaran yang besar, yang koordinasi yang harus lintas partai, ya itu tergantung bagaimana bisa mengimplementasikannya. Tapi kita yakin Pak Prabowo punya strong leadership, dia punya kekuatan, dan dia punya semangat, kemudian dia juga punya jaringan internasional yang bagus. Kita lihat kan ketika baru terpilih saya, Pak Prabowo langsung mendapat telepon dari mana-mana dengan bahasa masing-masing negara. Pak Prabowo memang memahami itu gitu. Jadi dahsyat dah gitu untuk sebagai kapasitas seorang presiden, semangatnya beda gitu. Jadi ini ada semangat juga dari publik sudah mulai terlihat ya. Lihat begitu pun dari yang tercermin dari media dan media sosial. Iya. Baik. Wapresnya akan tenggelam nggak Pak dengan kemampuan dari menteri dan presidennya Pak?
Ya Atau kan harus akan, belajar bahasa? iya, saya katakan tadi akan terlihat aslinya. Ya, kalau orang tidak suka membaca, orang tidak punya wawasan, orang tidak punya kekuatan dalam memimpin, ya akan terlihat nantinya, gitu. Jadi kalau di belakang itu kan juga para menteri senyum-senyum aja ini, belum 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 Tahu nggak dia ya. sudah tidak berani memberikan pujian-pujian gitu. Itu pujian-pujian hanya pada kampanye gitu. Ketika dalam bekerja ke depan dia tidak berani menjanjikan gitu karena ya fungsi wapres kan sebenarnya sebagai ban serep saja. Jadi kalau seandainya nanti wapresnya nggak bekerja, Pak Prabowo langsung kepada para menteri, ya dia nggak dikasih kerjaan. Sama seperti kan ketika Pak JK memang dia mendapatkan porsi yang besar ya. Kemudian begitu Pak Budiono zaman SBY juga mendapatkan peran. Ya. Begitupun ketika periode pertama Pak JK lebih besar lagi perannya ketimbang ketika dia sama Pak Yudhoyono. Nah, begitu Pak Maruf Amin kemarin juga kan tidak banyak dikasih pekerjaan oleh Presiden. Iya. Baik-baik, kita tunggu saja nanti. Tapi kan kayaknya ada ala-ala militer nanti kayaknya pada apa wamil-wamilnya ya dari Ya, itu ya. ya memang permintaan mereka akan lebih berwibawa ya karena penampilan Pak Prabowo juga sebagai seorang presiden, sebagai orang nomor satu, dia akan mencerminkan bagaimana membawa Indonesia di mata internasional. Dia akan berpidato lebih keren, ya, karena dia bisa bahasa Inggris, bisa bahasa asing yang lain. Ya, dia akan tampil di Asia sebagai macan Asia baru di ASEAN ini, terutama karena Indonesia kan sebagai negara terbesar di ASEAN, gitu kan, dengan penduduk dan luas yang luar biasa. Tentu kita akan tampil lebih keren ketimbang presiden yang tidak bisa bahasa Inggris. Iya. Mungkin harus kursus kali Pak. Udah kelewat. Ya kalau Pak Prabowo nih dia akan kelihatan tampil berwibawa dan keren untuk berbicara dengan kepala negara yang lain, bahkan mungkin bisa mendominasi ya. Iya. Mendominasi karena kita adalah negara besar, kita adalah negara yang bisa kita tampilkan. Gitu dengan kebanggaan-kebanggaan lain, dengan prestasi-prestasi lain. Ya, tentu kalau pesannya jangan sampai aset negara itu lepas ke asing, sampai mungkin nanti segera ini pasir ekspor pasir di stop ya kan, kemudian penjarahan hutan itu di stop ya kan, tambang-tambang benar-benar diperbaiki lagi ya, aset kita, program hilirisasi yang mestinya bagus bisa berjalan dengan baik. Iya, baik-baik. Kita tunggu saja kerja mereka setelah 20 Oktober nanti. Terima kasih Pak Layanto. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan, kita sampaikan ulasan media bersama penguji kompetensi wartawan di LPDS sekaligus penulis buku Bapak Layanto.